Saudaraku, berbicara tentang dunia roh, ada 6 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa di alam roh hanya ada 2 kerajaan. Pertama, kerajaan surga atau kerajaan Tuhan, dan yang kedua adalah kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan. 2 kerajaan ini saling berebut pengaruh atas manusia yang ada di bawahnya. Perhatikan kata-kata saya. Apa yang terjadi di alam roh itu terjadi di alam nyata. Apa yang terjadi di alam nyata itu terjadi di alam roh. Semua perbuatan alam roh ini sangat mempengaruhi kondisi alam nyata. Kita tidak perlu mengerti alam roh sebenarnya. Ketika kita melihat kenyataan yang ada di alam nyata, kita sudah mengerti bahwa ini gambaran daripada alam roh yang ada. Yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa roh yang bukan dari kerajaan Allah saat ini sedang ada di bumi. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai ketika dia berpuasa 40 hari. Setan, iblis mengklaim dunia ini menjadi miliknya. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga demikian. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Perhatikan kata-kata ini, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi atau kita tinggal di bawah kerajaan kegelapan. Fakta yang ketiga, fakta alam roh, bahwa di bumi pemerintahan kerajaan iblis ini sebenarnya berjenjang. Matius 12 ayat 24 sampai 28 nanti bisa dibaca. Setiap teritorial ini ada pemerintahannya sendiri. Setiap wilayah, bahkan suatu negara mempunyai suatu penguasa tersendiri. Dan penguasa tertinggi di dalam kerajaan kegelapan adalah Lucifer. Itu fakta-faktanya. Fakta yang lain, fakta yang keempat adalah kekuatan nama Tuhan Yesus dan darah anak domba Allah. Ini mutlak di alam roh. Nama ini sangat berkuasa. Ratusan dalam pelayanan kami mungkin, pada waktu diperkatakan nama itu, setan harus keluar dari tubuh seseorang. Kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-18, kita akan dengarkan ini. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga dikatakan oleh firman Tuhan, keluarlah roh itu. Kita mempunyai sesuatu yang luar biasa, yaitu namanya yang kudus, namanya yang memerdekakan, namanya yang berkekuatan, namanya yang dahsyat. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut berjalan di muka bumi sendirian, karena ada nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus yang menolong, yang membuat kuasa manapun harus pergi daripada hidup kita.
Yang kelima, fakta yang kelima adalah di alam roh ini selalu ada peperangan. Sampai hari ini, dua kerajaan ini berperang untuk merebut pengaruh, untuk mempengaruhi manusia di bawahnya. Para malaikat berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan itu juga melibatkan kita semua anak-anak Tuhan. Pada waktu anak-anak Tuhan berdoa dan melibatkan malaikat Tuhan, maka alam roh ini seketika bisa berubah. Puji Tuhan, itu fakta yang ada. Ini sesuatu yang bukan omong kosong, dan banyak orang menyaksikan hal ini, bahwa setiap orang yang berpercaya berdoa untuk merebut sesuatu teritorial di bawah pengaruh Tuhan, dan itu terjadi. Banyak kota-kota yang diberkati karena doa-doa orang percaya. Amin. Banyak pemenangan jiwa-jiwa oleh karena doa orang-orang percaya, yang juga melibatkan seluruh kerajaan surga. Haleluya. Yang keenam sekarang, bahwa kerajaan kegelapan selalu ingin dan haus untuk menguasai kita semua, mengendalikan manusia demi kepentingannya. Sampai hari ini, kuasa kegelapan menggunakan orang-orang yang dapat dikendalikan untuk mempengaruhi orang lain. Para dukun, orang-orang yang dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan menebarkan pengaruhnya, dan ini menjatuhkan banyak anak Tuhan. Hari ini hanya ada dua pilihan, di mana kita mau berdiri. Yang kedua adalah keputusan kita menentukan kehidupan kita di bumi ini seperti di surga atau sesuatu kekacauan luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.